kita putar aja obengnya. Nah, ini sudah kelihatan, ini juga nggak muter ya, sudah karat loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi di Blue Motor Channel. Kali ini mau tutorial cara mengatasi CVT bunyi gredek lur ya, gredek plus getar sampai ke bodi depan lur, pada Beat Deluxe lur ya. Tutorialnya kita buka semua baut CVT nya lur ya, pakai kunci 8 lur. Nah, ada satu lagi bagian sini ya, ini kudu dibuka dulu loh, pakai kunci L5 ya. Ini ya. Nah, ini tinggal kita iniin aja loh, diputar aja ya. Jadi di sini loh letaknya ya. Kalau sudah, kita ambil semua baut yang sudah dibuka tadi ya. Sudah, tinggal diambil ya. Nah, ini sudah kondisinya kayak gini loh ya, ini sudah parah, emang perlu servis ya. Lalu kita buka bagian depan sini loh, bagian depan belakang tuh. Ini ya, pakai kunci 19 loh ya. Kita cek bagian, nah ini sudah sama kayak gini loh ya. Ini yang bikin motor gerdek parah. Lanjut bagian depan, nah buat depan kita pakai steker manual, pakai kunci 22 ya loh ya. Nah, tinggal di oke, diambil. Nah, kita cek bagian rollernya loh. Buka dulu, buat hasilnya aman ya. Kita cek rollernya apakah sudah kena. Roller masih bagus lur ya, belum kena ya. Nah, bagian sini seret lur ya, bagian bosnya. Kita congkel bagian dalam sini lur. Nah, sini ya, tinggal kita putar aja obengnya. Nah, ini sudah kelihatan, ini juga nggak muter ya, sudah karat lur ya. Kita ambil tutupnya lur. Tutupnya juga sudah seret ya. Nah, sudah seret, sudah kena banyak oli. Kemudian kita buka bagian kampas, pakai kunci 39 ya. Ini. Nah, kita sambil ditahan bagian sini lur ya. Ini lur. Sudah kena. Ini kondisinya kotor semua lur ya. Lur. Kotor. Ini juga kotor. Ini juga parah juga ya. Kita buka bagian, nah ini lur, pakai tang kombinasi ya, taruh di sini. Nah, kita buka semua snap ringnya lur. Ada 3 biji.
kalau sudah kita sediain obeng min buat ngongkel tutupnya ya. Nah kalau sudah begini kita pakai tang snapping lur buat ngambil per sentrinya ya. Nah buat bagian as ini ada 3. Ini biasanya penyebab utama motor gredeg lur. Ini berat banget ya. Nah ini serut banget lur. Kalau ini main, ini juga main. Nah satu lagi ini nggak main lur ya. Sama sekali nggak main. 2 ini main lur. Ini yang parah ya. Kita ambil. Nah bagian ini lur, ini yang parah banget. Nggak bisa, susah. Nah baru kena ya. Nanti solusinya ini ketiga as ini kita amplas, kemudian kasih grease sampai kita bersihkan semua part-part yang ada di punya lur ya. Ini kamar sepeda masih bagus. Sekarang kita cuci dulu lur. Ini setelah dicuci bersih lur ya. Sekarang tinggal perakitannya lur. Keren sudah bersih, tutup sudah bersih, sama partnya sudah bersih semua ya. Nah pertama kita amplas bagian ketiga as ini ya, karena ini yang bikin gredeg awal mulanya lur. Kalau sudah kita masukin kampas gandanya ya. Sebelumnya kita masukin karet stoppernya lur di sini ya. Nah, kalau sudah kampas gandanya kita masukin. Nah harusnya gini ya, enteng gini lur ya. Ketiganya harus enteng semua lur. Nah, ini masih seret, kita amplas lagi sedikit. Ya. Nah ini enteng yang ini enteng. Nah, ini harus enteng juga bagian sini ya. Masih seret lur. Nah udah enteng ya. Oke kalau sudah kita masukin semua. Oke kalau sudah kita pasang per sentri lur ya. Nah, caranya cuman pakai tang snapping lur. Oke ya. Ini kanan kiri sama aja, panjangnya sama ya. Udah masuk, pastikan masuk lur ya. Kalau sudah kita pasang tutupnya. Kita pasang snappernya lur. Kita pencet ya pakai tang kombinasi. Nanti kita pasang kepulinya lur ya. Kita pasang dulu ya. Nah tinggal dipencet lur ya. Sudah begini kita tahan pakai kaki. Nah kita masukin murnya ya. Kita kencangkan.
jadi lur ya, yang bagian belakang. Nah buat yang depan tadi ini kendalanya macet ya, kita ampas bagian sini lur ya. Ya sudah lancar ya, sudah lancar. Kita rakit bagian depan lur ya. Kita masukin dulu slidernya ya, slider tempatnya di sini lur. Ini slider tidak boleh koclak lur, kalau koclak saat langsam dia akan gembericik ya. Nah ini pastiin kayak gini lur. Nah buat pemasangan rollernya kan posisi gini lur ya, jadi ini ada dua sisi, yang bolong sama yang rapat. Jadi saat putaran awal yang kehentak yang rapat duluan ya, biar awet. Posisinya gini lur ya. Nah jadi hadapnya sejajar lur, dibolak balik juga bisa, tapi kurang awet ya. Sudah kita masukin. Nah ya, lanjut kita kasih sedikit grease lur, grease ya, biar enggak macet lagi. Jadi posisinya macet lur ya, sama bagian sini lur. Kita masukkan. Terus kita masukin ke asnya lur. Kita masukin lur ya. Kalau sudah kita masukin panelnya lur. Pemasangan harus depan dulu ya, biar tak kencang. Nah buat pemasangan kipasnya, perhatiin bagian sini lur ya. Ini kalau misalnya lurus tak perlu dikasih ring lur, tapi kalau jorok ke dalam harus pakai ring ya. Contohnya kayak gini lur. Lur ya, ini punya Scoopy, ini kan beda dua sisinya ya. Ini lurus tak perlu pakai ring. Kalau yang kayak gini ini wajib pakai ring ya, kayak gini ya. Nah jadi biar rata tujuannya juga lur, jadi ini tak perlu pakai ring lur, langsung aja masukin. Oke kita baut ya, kasih dulu buat selah. Kalau sudah kita tahan aja lur, ini ya, kita kencangkan pakai kunci 22. Pasang aja lur ya, lagi. Oke sudah kencang, ambil. Nah baru kita pasang bagian belakangnya ya. Kita pasang buat pemasangan, kita pasang dulu ke pulinya lur. Kita pencet bagian puli dalamnya ya, sampai panbelnya masuk. Kalau udah masuk tinggal kita masukin. Oke. Nah buat mangkoknya kita ambil sedikit lur, biar keset ya. Oke sudah diambil, kita masukin. Kita kasih ring, terus diulur ya. Saat pengencangan kita nggak usah pakai impact lur ya, takut bablas lur. Pakai manual aja lebih aman. 3 menit lama ntar. Udah kencang lur ya. Sudah kita pasang bagian tutupnya ya, tutup jepitnya lur, segini ya. Kita masukin semua bautnya lur ya, banyak banget lur.
ada lur ya di dalamnya. Nah, sudah kita siapin kunci manual lur ya. Bagian dalamnya ada kencangnya. Oke, kita pasang baut yang nah. Kita coba lur ya. Oke, sudah berhasil lur ya. Jadi sudah enggak getar lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya. Coba like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.